Suaranya itu, mantap kali. Harganya murah tapi nggak murahan guys. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, mulai sekarang kamu bisa punya keyboard dengan suara sesatisfying ini tanpa perlu bayar mahal. Kalau untuk barangnya udah ada di sini, langsung aja kita gas. Oke, buat yang sering tanya, Bang, barang bekas review meja unbox dikemanain sih? Nah, jadi barang tersebut kita jual kembali di gadgetroomstore.id. Kalian tinggal DM admin, tanya ketersediaan stok, kalian tinggal bayar aja dan barang pun langsung dikirim ke alamat kalian. Kita tidak hanya menjual barang bekas review meja unbox ya, karena di sini juga ada gadget baru, gadget bekas, dan lain-lain. Jadi langsung aja pantau katalog kita dan apabila sur langsung aja digas guys. Nah, bagian depannya seperti ini, desainnya mantep banget dari Fantech, yaitu Atom 104X. Buat kalian yang gamer pasti suka ini. Kita lihat bagian sampingnya nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan Atom. Dan bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi kunci yang bisa kita baca sekarang. Double short keycaps menggunakan kabel Type-C, 3 pin hot switch, jadi dia di sini bisa diganti switchnya. Kemudian di sini ada 25 key anti ghosting, oke mantap. Static RGB lighting, oke nanti kita bakal lihat, dan 3 form factor option. Nanti kita bakalan lihat untuk lebih jelasnya. Di sini dia ada tipenya blue switch, jadi switchnya ini warna biru. Mantap banget dan langsung aja kita buka. Wis, mantap ya. Kita dapat kitab suci dan bagian dalam dapat kartu garansi. Oke, kita dapat switch. Oke, switchnya seperti ini dan ada 2. Oke, jadi kita dapat untuk cabut keycapsnya. Kemudian terdapat kabel Type-C to USB. Oke, kita buka sepanjang apa? Sepanjang ini. Oke, dan langsung kita buka 1, 2, 3. Untuk tampilannya cakep banget. Suaranya itu, mantap kali. Harganya murah tapi nggak murahan guys. Enak kali suaranya. Udah kayak yang mahal-mahal itu loh. Jadi untuk finishingnya seperti ini, cakep banget, rapi ya, oke. Dan perpaduan antara warna putih, hijau, dan juga hitamnya ini pas banget, cakep, oke. Nanti kita bakal melihat untuk RGB-nya seperti apa. Kemudian di sini juga ada 6 lock-nya, jadi kalian bisa kayak anak akuntansi. Kemudian di sini lengkap ya, jadi dia full size, mantap, lengkap semua tombolnya. Dan sekarang kita bakal lihat bagian belakangnya, oke. Bagian belakangnya seperti ini, dan bagian atasnya terdapat port Type-C untuk konektivitas. Kemudian bagian kakinya kita buka. Oke, posisinya enak, sudutnya pas. Dan sekarang saya bakalan coba untuk nyalakan. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk nyalain keyboardnya. Kita colok di laptop. Nah, masuk dia. Oke, setelah dicolok, kalau kita lihat cakep banget. Lampu-lampunya ini pasti anak-anak gaming suka ya. Dan sekarang kita bakalan coba untuk operasikan. Nah, cara untuk ngubah modenya itu adalah kita pencet ini aja, yang gambar lampu ini. Nah, dia bakalan ganti mode. Oke. Dan untuk menaikkan kecerahan, kita bisa pencet Fn plus tombol atas. Kecerahannya akan naik. Kalau turun, oke, dia bakalan turun. Bisa sampai mati, oke? Naik, turun. Dan kita juga bisa atur speednya gitu. Kalau dia mode yang bergerak, misalkan kayak gini, fade. Kalau kita turunin, dia bakalan lambat gitu kan. Terang, gelap, terang, gelap. Kalau kita naikkan, nah dia makin cepat. Kurang lebih seperti ini. Sekarang untuk lebih jelasnya, aku bakal matikan lampu dan kita lihat, oke? Karena sakral lampunya di sini doang, oke, kita anggap mode ini adalah mode pertama. Seperti ini ya, susun batu gitu ya. Game-game jadul. Oke. Mode kedua, mode ketiga, mode keempat, mode kelima, mode keenam. Mode ini dia semua nyala. Mode 7, mode 8 fade. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, 9, 10. Nah, jadi total dia ada 10 mode yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Lebih jelasnya lagi, aku bakal hidupin lampu. Jadi dalam kondisi lampu nyala pun cakep, kita tinggal terangin aja. Nah, cakep desainnya, oke. Untuk merasakan feel-nya itu, aku coba ngetik dulu di notepad ya. Nama saya adalah Henry. Seorang kreator yang memiliki subscriber. Nah, jadi suaranya enak banget, satisfying banget, dan karena aku penasaran banget dan review lebih jelasnya, aku bakalan coba keyboard ini selama kurang lebih seminggu untuk experience lebih lanjut. Kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi saya sudah pakai keyboard Fantech Atom ini selama kurang lebih seminggu dan kita bahas dulu untuk experience-nya. Untuk experience saya, keyboard ini benar-benar mampu membuat Anda yang awalnya malas ngetik menjadi doyan ngetik karena suaranya semerdu ini cuy.
Kemudian untuk kualitas tombolnya, ini merupakan salah satu yang terbaik di harga 300.000 cuy. Feel tombolnya garing, klikinya terasa tajam, tidak keras, dan terasa soft. Jadi jari kalian nggak mudah capek. Dan bagian yang aku kurang suka dari keyboard gaming seperti ini adalah keycapsnya bentuknya cekung. Jadi kalau misalnya kalian tipe ngetik yang nyeret, nah itu mungkin aja terasa nyangkut dan kurang pas aja gitu. Tapi ini berlaku untuk semua keyboard gaming ya, karena keyboard gaming terutama yang murah, dia bentuknya seperti ini. Bahkan yang seri high-end pun dia tetap cekung cuy. Nah ini bukan keyboard yang jelek, tapi memang bentuk keyboard gaming seperti ini. Untuk kenyamanannya oke, tekstur keycapsnya lembut dan ngegrip banget di jari kita. Ada kaki keyboardnya sehingga posisinya lebih pas di tangan dan tidak mudah capek. Yang buat keyboard ini pasti punya standar ala-ala keyboard gaming zaman sekarang dan di harga yang lebih murah cuy. Untuk fiturnya yang pertama, karena ini ada keyboard mekanikal, jadi switch dan juga keycapsnya itu bisa diganti sesuai selera kalian. Kalau misalkan kalian bosan dengan keycapsnya yang seperti ini cuy, kalian silakan beli di marketplace, itu banyak dijual untuk keycaps customnya. Dan juga kalau misalkan ada tombol yang rusak, kalian tinggal ganti aja switchnya, dan dari pabrikan sudah menyediakan dua switch yang bisa kalian pakai kalau ada tombol yang rusak cuy. Jadi lebih hemat dan dibandingkan dengan keyboard standar yang warna hitam yang kalau misalkan ada satu aja tombol yang rusak, kalian harus buang semua dan nggak bisa diperbaiki cuy. Jadi ini lebih hemat. Dan kalau kita bahas dari segi harga, keyboard ini yang bisa kalian ganti tombol, fitur lengkap, kalau ada tombol yang rusak bisa dibenerin, nggak perlu beli satu set baru, desain modern, ada RGB, banyak fitur gaming yang harganya 300 ribuan. Kalian bandingkan dengan keyboard standar yang warna hitam, kita anggap harganya 100 ribuan. Kalau Logitech 120, 130 lah kita anggap. Harganya beda setengah, tapi value yang diberikan tuh jauh dari setengah cuy. Tapi kalian jangan berasumsi kalau misalkan aku nggak suka keyboard hitam standar itu, ya enggak. Karena kedua keyboard ini sebenarnya beda segmen. Yang satu diperuntukkan untuk gaming, visual, yang satu lagi memang dirancang untuk kenyamanan ketik dan durable jangka panjang. Itu keyboard hitam standar itu jarang banget rusak, tapi ya harga murah biasanya gampang rusak juga gitu. Untuk kontrolnya lengkap, karena dari F1 sampai F12 terdapat tombol musik, volume, suara, play, pause, email, browser, lock, hingga kalkulator. Ada tombol navigasi dan numberingnya juga. Jadi udah lengkap banget. Untuk desainnya cakep, terutama buat kalian yang suka warna hitam, putih, dan juga hijau. Dipadukan ke satu keyboard, jadilah keyboard Phanteks Atom 104S ini. Kalau untuk perpaduan tiga warna ini saya tidak masalah. Mungkin kalau aku pakai di penggunaan pribadi aku nggak akan aktifkan RGB-nya. Kenapa? Karena aku kurang suka aja gitu. Ini bukan berarti keyboard RGB itu nggak nyaman di mata ya, tapi memang selera aku aja. Buat kalian yang memang nggak selera sama keyboard RGB, kalian tenang aja. Tanpa RGB, keyboard ini pun cakep cuy. Build quality-nya juga oke, finishing rapi, nggak nampak loh gitu. Kalau keyboard ini cuma 300 ribuan. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah dengan harga 300 ribu, kalian sudah bisa mendapatkan keyboard yang ready banget untuk segala kondisi, mau untuk gaming, ngetik, ataupun buat kalian yang pengen kamar estetik, ini juga bisa cuy. Jadi masuk semua segmen ya, kenyamanan, fungsi, dan juga estetik. Kelebihan lainnya adalah dengan harga 300 ribu lagi, kalian sudah bisa mendapatkan keyboard full size yang dimana terdapat numberingnya, kontrol. Kalau misalnya kalian ngetik itu terutama anak akuntansi, nah numberingnya ada. Kalian beli keyboard ini udah mendapatkan kemudahan dari sebuah keyboard full gitu. Nah itu yang kedua. Dan untuk kekurangannya adalah sebenarnya bukan kekurangan sih, lebih kepada buat kalian yang tipenya kayak aku. Yang pertama, mungkin lebih sering ngetik di laptop, yang dimana keyboard laptop itu flat ya, nggak ada cekung, nggak ada apa. Yang kedua, buat kalian yang tipe ngetik yang ngeret kayak aku, itu mungkin kayaknya ada nyangkut-nyangkut aja gitu, karena di sini keycapsnya itu cekung. Nah bukan berarti keyboard ini jelek, tapi memang semua keyboard mechanical dan gaming seperti ini bentuknya sih. Solusinya adalah adaptasi. Nah kalau aku adaptasinya bisa sih, mungkin seminggu, nah udah dapat feel enaknya dan posisi ngetiknya juga enak. Keyboard ini rekomendasi di harga 300 ribuan, dan kalau misalkan ada promo, aku mungkin bakalan ganti link pembeliannya. Nah dan link pembelian termurahnya itu kalian cek aja di konten deskripsi. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info tentang channel ini. Dan apabila ada kritik dan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusi. Oke? Dan sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye.